Saudaraku, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita bahas berkenaan dengan ketuhanan Yesus Kristus, yaitu bagaimana mungkin Yesus bisa berdoa kalau Dia adalah Allah? Apakah itu berarti Dia bukan Tuhan? Jawaban di video ini bisa mengubah cara Anda melihat Injil selamanya. Banyak orang salah paham tentang doa-doa Yesus. Mereka pikir kalau Yesus berdoa, berarti Dia bukan Allah. Justru di sanalah letak misteri terbesar iman Kristen, inkarnasi. Video ini akan membongkar makna terdalam dari doktrin Yesus sebagai 100% Allah dan 100% manusia. Berdasarkan Alkitab, teologi historis dan kasih Allah yang luar biasa. Kalau Anda ingin iman Anda diperkuat dan pemahaman Anda diperdalam, tonton video ini sampai akhir. Apakah Yesus benar-benar Allah jika Ia berdoa? Mengapa Yesus berdoa kepada Bapa kalau Ia adalah bagian dari Tritunggal? Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam doktrin inkarnasi Yesus Kristus, satu pribadi dengan dua natur, ilahi dan manusiawi. Berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 dan Ibrani 5 ayat 7-8, kita akan menyelami ajaran teologi evangelikal konservatif dan pengajaran historis dari Konsili Kalsedon. Kita juga akan membahas pandangan Wayne Grudem tentang bagaimana Kristus tetap ilahi dalam inkarnasinya dan beberapa tokoh-tokoh teologi lain berkenaan dengan pandangan mereka. Dan bagaimana tindakan doa bukanlah tanda kelemahan, tetapi kekuatan kasih yang berserah. Video ini akan menjawab keraguan umum yang sering muncul dalam diskusi apologetika modern dan memperkuat pemahaman iman Kristen Anda. Salah satu misteri yang paling menggentarkan hati dalam iman Kristen adalah pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Doktrin inkarnasi bukan sekedar konsep teologi yang tinggi dan sulit dijangkau, tetapi fondasi yang menyentuh inti Injil itu sendiri, bahwa Sang Firman yang sejak kekal bersama Allah dan adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1, rela menjadi manusia, hidup di tengah-tengah kita, dan mengambil bagian penuh dalam pengalaman manusiawi tanpa kehilangan sedikit pun dari keilahiannya. Ketika kita membaca bahwa Yesus berdoa, sebagaimana tercatat dalam Ibrani 5 ayat 7-8, kita tidak sedang dihadapkan pada pertentangan antara natur ilahi dan manusia, melainkan pada suatu peristiwa yang justru memperlihatkan kesatuan pribadi Kristus dalam wujud dua natur yang utuh. Ia bukan Allah yang berpura-pura menjadi manusia, dan bukan manusia biasa yang diangkat menjadi Allah. Ia adalah satu pribadi dengan dua natur yang tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Sebagaimana ditegaskan secara historis oleh Konsili Kalsedon pada abad yang kelima. Sayangnya, dalam banyak diskusi kontemporer, baik di kalangan umat maupun bahkan di lingkungan akademik, tindakan Yesus yang berdoa seringkali disalahpahami sebagai bukti bahwa Ia tidak benar-benar Allah. Pandangan seperti ini tidak jarang muncul dari asumsi yang terlalu membatasi inkarnasi pada pemahaman rasional manusia. Seolah-olah Allah tidak mungkin menjadi manusia tanpa kehilangan sebagian dari keilahiannya. Dalam konteks inilah, kita perlu kembali menegaskan bahwa inkarnasi bukanlah kompromi antara dua natur, melainkan penegasan akan kasih Allah yang rela merendahkan dirinya demi menebus manusia. Sebagaimana ditegaskan oleh Wayne Grudem, Yesus dalam inkarnasinya tidak melepaskan keilahiannya, tetapi memilih untuk tidak menggunakan hak-hak ilahinya secara penuh dalam hidupnya sebagai manusia sejati
demi misi penebusan itu sendiri. Dengan demikian, doa-doa Yesus bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan kasih yang rela berserah. Ia berdoa bukan karena kurangnya pengetahuan, melainkan karena ia sungguh-sungguh hidup sebagai manusia yang tunduk dan taat kepada Bapa. Disinilah makna mendalam dari union hypostatica menjadi nyata bagi kita. Ketika kita merenungkan inkarnasi, kita tidak hanya sedang membahas tema besar dalam sistematika Kristen, tetapi sedang menghadap pada wajah Allah yang menangis, memohon, dan taat demi menyelamatkan dunia. Maka, memahami bahwa Kristus berdoa bukan karena kekurangannya sebagai Allah, tetapi karena kepenuhannya sebagai manusia, adalah langkah penting untuk tidak hanya memperkokoh keyakinan teologis kita, tetapi juga membentuk sikap hati yang penuh sembah kepada Allah yang merendahkan dirinya bagi kita. Pada hakikatnya, doktrin inkarnasi mengajarkan bahwa dalam diri Yesus Kristus terkandung dua natur sekaligus, keilahian yang sempurna dan kemanusiaan yang utuh, tanpa tumpang tindih satu sama lain. Dalam konteks ini, kita membaca bahwa ia, Yesus, berdoa, Ibrani 5 ayat 7-8, kita tidak menjadikan hal tersebut sebagai bukti bahwa ia bukan Allah, melainkan sebaliknya, sebagai pengakuan akan kemanusiaannya yang sejati. Karena meski ia adalah Sang Firman yang kekal, Yohanes 1 ayat 1-2, ia tetap mengalami keterbatasan manusiawi, termasuk kerentanan untuk berdoa dan bergantung pada Bapanya. Dengan demikian, doa Yesus bukannya tanda ketidaksempurnaan ilahi, melainkan ekspresi kehendaknya yang sungguh-sungguh hidup sebagai manusia. Maksudnya begini, saudaraku. Doktrin inkarnasi adalah salah satu misteri agung dalam iman Kristen, bahwa dalam pribadi Yesus Kristus bersatu dua natur sepenuhnya, keilahian dan kemanusiaan, tanpa bercampur, tanpa berubah, dan tanpa terbagi. Hal ini ditegaskan oleh Konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi, yang menyatakan bahwa Kristus adalah satu pribadi dalam dua natur, bukan dua pribadi yang hidup berdampingan secara terpisah. Ketika kita membaca bahwa Yesus berdoa, seperti yang tercatat dalam Ibrani 5 ayat 7-8, kita tidak serta-merta menafsirkan tindakan itu sebagai kelemahan atau bukti bahwa ia bukan Allah. Sebaliknya, tindakan berdoa justru menjadi penegasan yang indah tentang kemanusiaan Yesus yang sejati dan utuh. Sebagai manusia sejati, ia, Yesus, mengalami pergumulan dan penundukan diri kepada kehendak Bapa, dan hal itu tidak mengurangi keilahiannya, melainkan memperlihatkan kelengkapannya sebagai pengantara kita dengan Bapa. Pandangan ini selaras dengan apa yang diajarkan oleh para teolog evangelikal seperti Wayne Grudem yang menekankan bahwa Yesus tidak pernah melepaskan keilahiannya, tetapi dalam inkarnasinya ia rela tidak menggunakan secara penuh hak-hak keilahiannya demi mengalami kehidupan manusia. Dalam pengertian ini, doa Yesus bukanlah inkonsistensi teologis, melainkan realisasi dari kehendaknya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Sebaliknya, kelompok-kelompok yang terlalu menekankan aspek keilahian Kristus sehingga mengabaikan kemanusiaannya seringkali tersandung pada doketisme, ajaran sesat yang menganggap Yesus hanya tampak seperti manusia. Di sisi lain, sebagai teolog liberal yang mengangkat kemanusiaan Yesus secara ekstrim, justru terjatuh
dalam ebionisme yang menyangkal keilahiannya. Maka menjaga keseimbangan dalam doktrin dua natur Kristus adalah fondasi penting dalam pemahaman kristologi yang sehat. Solusi terbaik untuk memahami inkarnasi bukanlah dengan mencoba memecahkannya secara rasional semata, melainkan dengan menerima ketegangan misteri yang ada sambil tetap berpegang pada kesaksian kitab suci secara utuh. Dalam Yohanes 1 ayat 1-2, Sang Firman dikatakan pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Lalu dalam Yohanes 1 ayat 14, Firman itu menjadi daging dan diam di antara kita. Ini bukan kontradiksi, melainkan pernyataan paradoks iman yang begitu mulia. Ketika Yesus berdoa, Ia tidak sedang menunjukkan bahwa Ia lebih rendah dari Allah, melainkan memperlihatkan bagaimana Ia, Yesus, dalam daging, sepenuhnya hidup sebagai anak manusia yang tunduk pada Bapa. Dalam ranah ini, doa menjadi tindakan ketaatan, bukan pengurangan keilahian. Dengan demikian, umat percaya dapat memahami bahwa pengakuan Yesus terhadap kebutuhan akan Bapa justru merupakan bukti paling dalam dari kasih dan kerendahan hati Allah yang menjelma menjadi manusia. Kemudian, saudaraku, banyak orang seringkali terjebak pada kesalahpahaman bahwa tindakan doa Kristus menunjukkan sesuatu ketidaksesuaian antara natur ilahi dan natur manusia dalam pribadinya. Seakan-akan inkarnasi berarti Allah itu menjadi manusia biasa. Padahal sejak Konsili Nisea dan Konstantinopel, gereja telah menegaskan bahwa Yesus adalah vere Deus, vere homo, benar-benar Allah dan benar-benar manusia dalam satu pribadi yang sama. Seperti yang ditegaskan Athanasius dalam karya polemiknya melawan Arius, Kristus yang menjelma bukanlah makhluk ciptaan, melainkan satu hipostasis yang sama dengan Bapa yang mengambil rupa hamba. Nah, dengan demikian doktrin inkarnasi menolak pandangan yang memisahkan natur Yesus secara eksklusif. Kristus tidak pernah berhenti menjadi Allah saat menjadi manusia, dan sebaliknya, Ia tidak kehilangan kesejatian kemanusiawiannya. Maksudnya begini, kerap kali kita, umat Kristen itu tergoda untuk berpikir bahwa ketika Yesus berdoa, itu berarti bahwa Ia tidak benar-benar Allah. Seolah-olah tindakan manusiawinya menandakan adanya ketidaksesuaian antara keilahian dan kemanusiaan di dalam diri Yesus. Namun, pemahaman ini keliru dan justru bertentangan dengan kesaksian sejarah iman Kristen. Sejak awal, gereja tidak diam dalam hal ini. Melalui Konsili Nisea 325 Masehi dan Konstantinopel 381 Masehi, para bapa gereja dengan tegas menyatakan bahwa Yesus adalah vere Deus, vere homo, benar-benar Allah dan benar-benar manusia dalam satu pribadi yang tidak terbagi. Pemahaman ini menjadi fondasi ortodoksi kristologi, bahwa inkarnasi tidak berarti Allah melepaskan keilahiannya demi menjadi manusia biasa, tetapi bahwa Sang Firman tanpa kehilangan esensi ilahinya turut mengambil natur manusia demi karya penyelamatan. Dalam konteks ini sangat relevan untuk mengingat pembelaan Athanasius dalam De Incarnatione Verbi Dei, karya klasik yang menanggapi ajaran sesat Arius. Athanasius menegaskan bahwa
Sang Kristus bukanlah makhluk ciptaan, melainkan satu dalam substansi dengan Bapa. Ia adalah Allah sejati yang memilih untuk merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 7. Namun, tanpa mengurangi keilahiannya sedikit pun. Disinilah letak kekuatan doktrin inkarnasi. Kristus bukan manusia yang diangkat menjadi Allah, tetapi Allah yang rela menjadi manusia. Dan di dalam kesatuan pribadinya, kedua natur itu tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Ini bukan kontradiksi, melainkan misteri yang diterima dalam terang wahyu ilahi. Namun tidak semua kalangan setuju sepenuhnya. Teolog liberal seperti John Hick misalnya menolak keunikan inkarnasi Yesus dan lebih menekankan sisi etis dan pengalaman religius manusia Yesus. Pandangan ini tentu bertabrakan dengan teologi historis dan membahayakan inti Injil. Sebab jika Kristus bukan Allah yang menjelma, maka kuasa keselamatannya pun akan dipertanyakan. Sebaliknya, sebagian kalangan karismatik atau mistik terkadang tanpa sadar mengabaikan sisi kemanusiaan Yesus. Sehingga yang tampak adalah gambaran Kristus yang hampir tidak menyentuh bumi. Maka solusi terbaik adalah kembali kepada keseimbangan yang diajarkan di dalam Alkitab dan ditegaskan oleh tradisi ortodoks bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Satu pribadi dengan dua natur yang tidak saling meniadakan. Inilah dasar iman yang kokoh, yang bukan hanya menjawab pertanyaan intelektual, tetapi juga memberi pengharapan yang sejati bagi keselamatan manusia. Lalu, untuk memahami paradoks kristologi ini, yang dalam teologi sistematika sering disebut sebagai union hypostatika, kita perlu menyelami kata-kata Yohanes 1 ayat 14. Bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Perhatikan bahwa teks asli Yunani menggunakan kata sarx, menjadi manusia, menjadi daging, bukan sekedar membuat tubuh atau mengalami tubuh manusia. Selanjutnya, ungkapan ini menegaskan bahwa dalam satu pribadi yang sama, Kristus mempersatukan keilahian penuh dengan kemanusiaan penuh. Sehingga ketika ia berdoa, yang berseru bukan hanya daging manusia biasa, melainkan Dia yang sejati, yaitu Allah. Dengan begitu, halal bagi kita untuk berbicara tentang paradoks ini tanpa menjadikannya sebagai kontradiksi logis, melainkan misteri iman yang perlu untuk terus dihormati.